Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi dawud ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsyaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, sallallahu salam kita limpahkan pujian alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Surat Al-Baqarah ayat 27 masih bersambung di ayat 26, yaitu ketika di ayat 26 Allah mengisyaratkan innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha famal ladina amanu faya'lamuna annal haqqu min rabbihim wa mal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah memberikan tamsil dengan hal yang kecil. Ketika tamsil yang kecil itu diabaikan, maka ada dua kategori yang menerima. Pertama, orang beriman, karena dia melihat bahwa ini adalah dari Rabb-nya. Kedua, orang kafir, dia akan mengolok-olokkan dengan hal yang kecil ini. Dan ini termasuk kategori adalah faulai kaumul fasikun, atau wa may yudillu bihi illal fasikun. Dilanjutkan di 27, di ayat 27 bahwa siapa orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallah. Yaitu orang-orang yang mengingkari atas dirinya pernah berjanji dengan Allah, yaitu alastu birabbikum. Kita sewaktu di alam arwah dipinta pernyataan oleh Allah, apakah kamu siap menerima aku sebagai Robnya? Maka kita menjawab qalu bala syahidna. Nah, bagi orang-orang yang beriman, maka perlu adanya penguatan tentang janji-janji itu kepada Allah. Sebab mau tidak mau, kita sudah termasuk daripada kategori orang yang siap menerima janji itu. Dan kalau toh memang kita tidak mau menerima janji tadi, maka mau tidak mau kita termasuk daripada kategori orang-orang yang fasik. Maka di ayat ini ada 3 kategori yang termasuk kategori orang-orang yang fasik. Pertama adalah orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Akan terjadi sebuah perbedaan ketika perjanjian ini dilakukan dengan manusia, maka bisa kata minta maaf adalah kata yang paling baik. Tetapi mohon maaf, ketika kita pernah mengadakan perjanjian dengan Allah, maka tidak bisa dengan berkata meminta ampun kepada Allah, kecuali kita berjanji kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk keluar dari kefasikan tadi. Sebab katanya di sini adalah dengan kata ahdun, sebuah perjanjian. Maka ada 3 pilihan yang kita catat bagi orang yang akan mengalami kefasikan tersebut. Pertama, dia mengingkari atas keindividuannya sendiri, yaitu ketuhanan terhadap Allah. Maka nantinya termasuk kategori orang kafir. Kedua, dia mengingkari atas kenabian Muhammad, atas nubuwah, atas risalah. Tidak mau mengikuti nubuah, tidak mau mengikuti kerasulan, tidak mau mengikuti nubuah atau risalah Nabi Muhammad SAW, maka itu juga termasuk daripada kata orang kafir, fasik. Dan fasik ini lama-kelamaan menjadi dolal, menjadi sasar. Dan lama-kelamaan akan menjadi kafir. Maka dari awal, kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu benar. Bahwa setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci. Tergantung nanti ketika apakah dia
bertahan dari kesucian tadi, atau berpaling dari kesucian tadi, maka dolal, atau mengingkari atas kesucian tadi, berarti termasuk kafir. Jadi tidak ada anak yang dilahirkan dalam kondisi kafir, tidak ada. Semua anak yang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Cuman nanti berpegang teguhnya apakah terus berpegang teguh atau tidak. Kedua, ini juga bisa kepastikan bagi para pemimpin. Jadi pemimpin yang tidak menggunakan amanahnya, pemimpin hanya menggunakan masyarakat untuk kepentingan pribadinya, pemimpin hanya menggunakan kekayaan untuk keuntungan pribadinya, maka lama-kelamaan ini juga akan menjadi pemimpin yang ingkar. Mengawali atas perilaku-perilaku tadi adalah pemimpin yang fasik. Apa? Tidak menggunakan amanah sebagai seorang pemimpin untuk menjalankan amanah yang benar. Maka mau tidak mau, ketika para pemimpin kita, ketika menjadi pemimpin, paling awal disumpah, dan di atasnya di Quran. Para pemimpin itu gitu semuanya. Dan ketika Quran di atas, lantas dia mengingkari atas perjanjian-perjanjian tersebut, maka bisa terjadi kepemimpinannya menjadi kepemimpinan yang fasik terlepas siapapun, mau pemimpin Pak RT, Pak RW, dan lain sebagainya. Kedua, termasuk tanda orang-orang yang fasik itu adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Apa silaturahmi tersebut? Adalah sesuatu yang belum tahu dikasih tahu sampai terus ada dalam tahu tersebut, itu inti silaturahmi. Sesuatu yang tidak tahu dikasih tahu menjadi tahu dan terus berada dalam tahu, itu silaturahmi. Sesuatu yang tidak bisa dikasih tahu menjadi bisa, lantas tetap dalam bisa tersebut, itu silaturahmi. Jadi mohon maaf, ketika kita silaturahmi, assalamualaikum ke rumah orang, lantas pada gen rahimnya, anu boga imah, tenyuguhan, urang temawa oleh-oleh, itu lain silaturahmi. Jadi silaturahmi mah, urang berkunjung, mawa oleh-oleh, tinu boga imah, urang di bekalan, itu silaturahmi. Urang ti imah mawa ayat, kaitu oge di bekalan ku ayat, itu silaturahmi. Jadi kudu aya oleh-oleh, tapi ulah terjadi silaturahmi kayak mah batur jadi mabok. Apa mabok? Mabok itu nyamawa yang ngalebok kan gitu. Disuguhan dibawa ongko. Itu mabok, mohon maaf. Itu silaturahmi. Jadi silaturahmi itu menyambungkan yang tidak tahu menjadi tahu. Itu silaturahmi. Ketiga, termasuk kategori orang-orang yang fasik itu adalah mereka menggunakan atau termasuk orang-orang yang fasik itu adalah senantiasa tidak bijak dalam mengelola bumi ini. Tidak bijak. Itu termasuk tanda-tanda fasik. Bumi ini akan diwariskan oleh Allah bagi orang-orang yang soleh. Kalau seandainya ingin diwariskan bumi ini kepada umat Islam, maka kata kunci bagi umat Islam adalah soleh. Soleh itu ada aturannya apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, itu soleh. Tetapi kalau perintah Allah diabaikan, itu tidak termasuk orang soleh. Jadi lakukan apa yang diperintah oleh Allah, sesuai dengan aturan Al-Quran, sesuai dengan aturan hadis, sesuai dengan aturan ijma dan qiyas para ulama, maka itulah termasuk kategori kesolehan. Jadi bijak dalam mengelola bumi ini adalah keluar dari kefasikan. Merusak atas bumi ini adalah termasuk kategori fasik. Jadi di ayat ini, orang-orang yang termasuk fasik itu, pertama orang yang mengingkari atas kebenaran atau janji terhadap Allah. Kedua, dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketiga, membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka ulaika humul khosirun. Di ayat lain, yang termasuk rugi itu adalah jahanam. Jadi
Orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa keluar dari nilai-nilai jahanam masuk kepada nilai-nilai jannah. Siapa yang mengukur jannah dan nar itu? Hanya Quran. Quran sebagai furqan, Quran sebagai pemisah, Quran sebagai pembeda mana hak mana batil, dan dia akan ditempatkan oleh Allah ketika sudah tahu atas benar tadi dan dia berada dalam benar tadi, maka dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Dan sebaliknya, ketika dia tidak melakukan apa yang menjadi perintah Allah, maka dia akan ditempatkan di neraka Allah. Itu sebagai kesimpulan dari surat 20 Al-Baqarah ayat 27 dengan bahasan-bahasan sebelumnya mungkin. Dan mudah-mudahan ini jadi ibrah bagi kita dalam mengelola bumi ini, dalam menjaga amanah ini, karena semua yang lahir ke alam dunia itu adalah membawa amanah. Dan mudah-mudahan juga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ketika kita termasuk orang-orang yang merugi, maka pada gian akhirnya di dunia orang bakal miskin, di akhirat wanan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.